Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pembahasan kali ini yaitu tentang networking model. Jadi di pembahasan kali ini tentang konsep TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation atau name of TCP atau IP message. Dan yang terakhir yaitu oscillator model. Yang pertama yaitu ada konsep. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung, serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebut yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Masih di pembahasan tentang konsep. Nah, masalahnya jika di suatu jaringan komputer itu kan terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semua memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Lanjut, yaitu maka dari itu, datanglah open networking model, yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antar vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP model. Yang kedua yaitu TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP/IP mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi dua bagian kecil, yaitu disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Namun penerapan dalam real network, TCP/IP lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, di sini yaitu ada dokumentasi TCP/IP model yang dibagi menjadi 4 layer, yaitu yang pertama application, transport, internet, dan network access. Di sebelah kanan saya yaitu tentang real network yang dibagi menjadi 5 layer. Yang pertama application, transport, network, data link, dan physical. Lanjut di TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, dan SSH. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Contohnya seperti ini. Lanjut di TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan memberikan service ke application layer transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mekanisme. Contohnya seperti ini. Lanjut di TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Yang pertama yaitu addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Yang kedua yaitu routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk pemilihan tujuan untuk sampai tujuan. Yang terakhir yaitu TCP/IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS, frame check sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery.
Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Lanjut di pembahasan tentang encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Nah, di sini contohnya encapsulation dan decapsulation. Nah, saat ini telah lengkap, sudah kita membahas terkait layer yang terkait pada TCP IP model. Dan pada kesempatan kali ini, mari kita mengenal terkait istilah encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu membungkus data dengan beberapa header. Bisa kita lihat pada ilustrasi gambar di bawah ini. Jadi kita memiliki data yang bermula dari application layer yang kemudian akan diarahkan ke transport layer. Di bagian ini akan ditambahkan TCP atau UDP header. Kemudian dilanjutkan ke network layer. Bagian ini diberikan header berupa IP, setelah itu dilanjutkan data link layer. Pada bagian ini akan ditambahkan header dan trailer. Kemudian ketika sampai pada bagian physical layer itu sudah berbentuk bit. Kemudian binary-nya akan dikirim ke receiver, maka yang dilakukan oleh receiver ialah decapsulation. Jadi bisa dimengerti ya teman-teman, yang dilakukan oleh sender ialah encapsulation, yaitu membungkus data aslinya dengan beberapa header, sampai akhirnya berbentuk bit, kemudian akan dikirimkan ke receiver. Dan ketika sampai receiver, bitnya itu akan dilakukan oleh proses decapsulation agar menjadi data lagi. Nah, yaitu name of TCP atau IP message. Application layer, lanjut ke data, transport layer, lanjut ke data, plus TCP, header, plus segment. Terus yang ketiga yaitu network layer, data plus TCP header, plus IP, lanjut ke IP paket. Yang keempat yaitu data link layer, data plus TCP, header, plus IP, plus di header, dan di trailer, lanjut ke frame. Nah, contohnya gambarnya seperti ini. Lanjut, yaitu dengan pembahasan tentang OSI layer model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP IP lebih dominan dibanding OSI layer, namun OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model, ada setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antara vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede, banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut 7 Layer Model. Nah, selanjutnya yaitu OSI layer model. Pada awal pembahasan tentang networking model, saya menyebutkan bahwa terdapat dua open networking model yang familiar dan tersedia saat ini, yaitu OSI model dan TCP/IP model. Dan sebelumnya juga sudah kita singgung bahwa saat ini yang digunakan hanya model TCP/IP. Kenapa TCP/IP? Karena perkembangan protokol dan perkembangan model TCP/IP itu yang lebih dominan. Itulah mengapa semua vendor menggunakan TCP/IP model. Adapun OSI model sudah tidak digunakan lagi. Akan tetapi untuk pembelajaran networking saat ini juga bisa dipatokan dan sering membahas terkait OSI model karena mudah dipelajari. Sebenarnya keduanya gak terlalu berbeda, 4 layer bawah sama. Perbedaannya terdapat di 3 layer atas penamaan setiap message pun juga berbeda. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer, lebih dominan.
Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut oleh OSI 7 Layer Model, supaya ada penyamaan spesifikasi yang umum yang bisa digunakan oleh banyak vendor. Jadi kesimpulannya bisa dilihat pada gambar di bawah ini ya. Mungkin itu saja pembahasan kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.